ya kawan-kawan. Jadi kalau kita bicara coaching sebenarnya yang paling utama adalah mengembangkan potensi seseorang. Ya, membuat juga strategi ke masa depan. Coaching adalah tentang masa depan. Counseling adalah tentang masa lalu. Namun, seorang counselor harus punya keahlian bagaimana dia memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh si kliennya. Coaching bukan tentang problem. Coaching adalah tentang mencapai tujuan. Tujuan siapa? Tujuan si coach kita. Tujuan siapa? Tujuan si klien kita. Itu yang kita sebut dengan namanya coaching gitu ya. Gimana sejauh ini? Ada pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian? Jelas ya, jadi kalau bicara coaching itu tentang potensi, tentang pengembangan seseorang. Mentor tentang membantu seseorang untuk punya keterampilan baru. Counseling tentang penyelesaian masa lalu, problematik, dan yang sifatnya traumatik, dan kita nggak boleh campur. Gitu ya. Mentor, seorang trainer adalah orang yang memberikan pelatihan. Kalau hari ini saya sebagai seorang trainer atau sebagai instruktur. Fasilitasi adalah memfasilitasi. Itu yang membedakan coaching dengan yang lainnya. Sejauh ini adakah pertanyaan? Ibu Nel sudah mengangkat tangan. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Pada kenyataannya yang kita ketemukan di lapangan itu Pak, sebagai pengawas kita lebih banyak menemukan masalah Pak daripada ke masa depannya begitu Pak. Ya. Dan masalah ini lebih kepada mereka belum move on untuk perubahan begitu Pak. Nah, bagaimana ini Pak? Oke. Ini pertanyaan yang bagus ya dari Bu Nel. Di Indonesia, dan pengalaman saya juga punya klien-klien, punya coach itu datangnya kepada saya adalah, Pak Asep, aku punya masalah. Gitu ya. Tolong dong bantuin aku berikan solusi dengan masalah itu. Itu tren Bu Nel. Jadi kalau orang datang kepada kita atau guru-guru datang kepada Ibu Nel sebagai pengawas, pasti dia bawa masalah. Dan itu kita terima aja, nggak apa-apa. Terus bagaimana caranya? Kan udah belajar coaching ceritanya Bu Nel ya. Kita jangan fokus kepada masalahnya. Misalnya ada kepala sekolah datang. Asep, aku melihat aku mau ngobrol dong gitu ya. Misalnya ada satu guru itu dari tingkat kedisiplinannya betul-betul tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu. Dan saya udah ketemu sama dia berkali-kali dan dia tidak berubah juga gitu. Saya udah instruksikan dan macam-macam dan sebagainya. Dia datang kepada kita bawa masalah, betul nggak? Ya, dia datang kepada kita bawa masalah. Gimana caranya dengan kita belajar coaching itu, dia tidak terperangkap dengan masalahnya. Pertanyaan sederhananya begini, oke. Kita akan bilang kepada kepala sekolah tersebut, oke, tadi kan Bapak bilang, Bapak menemukan ada satu guru yang tingkat kedisiplinannya rendah. Seperti itu yang Bapak dapetin, betul gitu. Oke. Kemudian Bapak juga tadi mengatakan, Bapak sudah berkomunikasi dengan dia, tapi dia juga tidak berubah. Seperti itu yang saya pahami, betul, gitu kan? Oke. Nah, kita tanya sama dia sebenarnya pada saat Bapak dulu meng-hire dia sebagai guru itu, apa yang Bapak sudah bicarakan? Ya, apa yang Bapak sudah bicarakan? Kemudian, seberapa paham sebenarnya bahwa kedisiplinan ini penting sebagai seorang guru? Seberapa paham dia dengan apa yang sudah Bapak sampaikan? Jadi fokus kita adalah bukan kepada masalahnya, tapi fokus kepada orangnya. Kalau Bapak sendiri misalnya pengen ketemu sama orang lain, sama orang itu kembali lagi gitu. Apa yang Bapak akan perlu persiapkan dari mulai sekarang? Iya, mungkin saya akan ngomongin bukan tentang disiplinnya kali Pak Asep. Tapi saya akan mulai dengan pertanyaan kepada dia adalah, apa sih sebenarnya tujuan kamu menjadi anggota guru di sekolah ini? Apa sih sebenarnya cita-cita kamu? Mungkin saya akan masuk ke sana dulu. Itu adalah perubahan cara pandang dari kepala sekolah dengan situasi yang dihadapi. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian menemukan kepala sekolah datang bawa masalah, oke, Ibu bawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Bagaimana sih Bapak melihat masalah ini gitu? Kalau istilah bahasa Inggrisnya ya Bu Sofia, helicopter view gitu. Atau zoom out. Ya. Jangan terjebak dengan masalahnya, tapi suruh dia ngelihat, oke. Sebentar Pak. Bapak sendiri apa nih responnya dengan masalah ini muncul? Apa sebenarnya yang terjadi dengan masalah ini muncul? Apa faktor penyebab kok masalah ini muncul? Apa yang Bapak lihat dari masalah ini sebenarnya?
Jadi fokusnya ke si bapak itu, bukan fokusnya kepada masalahnya ya Bu Nel. Gitu ya Bu? Nih Ibu nanyanya sudah sampai ke semester 2 nih soalnya. Semester 2. Jadi fokusnya kepada orangnya yang di depan kita. Oke, kalau Bapak sendiri misalnya sudah melihat bahwa banyak faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah itu muncul, apa yang Bapak akan lakukan berbeda ke depan nih supaya masalah itu tidak muncul kembali? Mungkin saya akan lakukan pendekatan secara personal kali ya Pak. Oke, itu bagus ya. Kemudian saya juga akan tanya juga sebenarnya aspirasi dia apa sih ke depan sebagai seorang guru di sekolah ini. Oke, itu adalah sebuah awareness baru dari kepala sekolah dengan munculnya masalah tadi. Gitu ya Bu Nel? Jadi lihatlah dari zoom out, dari helicopter view. Tanya kepada kepala sekolah tersebut, sebenarnya dengan dia datang tidak tepat waktu itu sebenarnya dampaknya buat Bapak apa? Apa yang sudah Bapak lakukan selama ini? Bagaimana hasilnya? Kalau seandainya Bapak punya kesempatan untuk membantu dia, untuk memperbaiki disiplin dia, apa yang perlu Bapak persiapkan? Gitu ya Bu, melihatnya fokusnya kepada si Bapak itu. Bukan kepada orang yang dibicarakan oleh si Bapak itu. Bukan orang si guru itu yang kita fokuskan, bukan. Tapi fokuslah kepada Bapak itu. Bapak kepala sekolah, kalau begitu, apa yang Bapak bisa lakukan berbeda, seandainya Bapak pengen melakukan pertemuan dengan si guru itu. Jadi fokusnya bukan terhadap orang itu, fokuslah kepada kepala sekolah. Gitu ya Bu Nel? Tujuan dari kepala sekolah itu ya Pak ya. Boleh Pak. Jurnalis ya? Iya Pak. Silakan Bu. Kebetulan Pak, saya jurusan bimbingan kanseling IKI Padang tahun 87. Jadi kanselor di sekolah waktu itu. Oke Bu. Nah, yang saya lihat perbedaan antara coaching dan kanseling, kalau kanseling itu seperti yang disampaikan oleh Bu Nel itu ya, sudah ada permasalahan yang kita hadapi. Nah, dalam kanseling kita kan menawarkan beberapa alternatif yang kira-kira nanti kliennya yang bakal memilih yang sesuai. Tetapi seperti yang Bapak uraikan tadi, perbedaan antara kanseling dengan coaching ini, bahwa segala permasalahan atau perasaan yang diungkapkan oleh coach itu tadi, bahwa mereka yang mengungkapkan, mereka yang kira-kira mencari solusi yang tepat, itu yang saya tangkap dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Jadi seperti yang disampaikan Bu Nel itu, memang kita di sekolah itu lebih banyak menemukan. Nah, cuman nanti caranya apakah kita melakukan counseling atau melakukan coaching, itu saja Pak. Iya. Terima kasih Bu jurnalis yang sudah berpraktek sebagai counselor ya. Dan kita selalu mengatakan bahwa semua pendekatan itu bagus ya untuk membantu orang. Jadi kalau ditanya sebenarnya pasti persamaan apa sih antara training, mentoring, counseling, consulting, fasilitasi, semuanya sama tujuannya, itu pengen membantu orang menemukan solusinya. Itu semuanya sama. Kalau kita sebagai seorang coach, apa sih Pak syarat-syaratnya? Syaratnya adalah kita memang pengen bantu orang lain. Itu syarat utamanya. Kita suka membantu orang lain. Itu syaratnya. Apa yang Bu jurnalis bilang benar, bahwa kalau counseling itu adalah ngomongin tentang masalah. Kalau saya tidak punya kemampuan Bu jurnalis untuk menjadi seorang counselor, maka saya akan rekomendasikan, oke, kalau ini sesuatu yang sangat traumatik, sangat problematik, sangat personal banget, ke masa lalu yang sangat jauh gitu ya, saya tidak punya keahlian, maka saya akan merefer. Tetapi Bu jurnalis, jika masalah-masalah itu masih tipis-tipis, masih bisa dibawa ke depan, nggak apa-apa. Misalnya, oke, anak ini semester yang lalu nilainya bagus gitu ya. Kemudian di beberapa mata pelajaran di semester ini kok agak turun gitu. Kemudian dia datang kepada kita sebagai seorang guru misalnya ya. Dia mengatakan bahwa, Bu, aku kok kecewa ya karena nilai-nilaiku kok menurun sekali di semester 2 ini walaupun aku sudah bekerja keras. Ini masalahnya tipis-tipis Bu jurnalis. Artinya masalahnya tipis-tipis. Artinya kita bisa membawa dia ke masa depan. Ya, karena ini bukan sesuatu yang traumatik. Ini bukan sesuatu yang problematik dan bukan ke masa lalu yang terlalu dalam. Kita bawa dengan menggunakan teknik coaching, ya. Atau kalau Ibu sebagai seorang counselor bisa saja
mengkombinasikan, Bu. Kalau ini masih tipis-tipis ya, Bu. Masih tipis-tipis, bawa aja ke depan. Oke, sebenarnya tadi kamu mengatakan kepada saya nilai kamu menurun di semester ini. Saya sebagai orang yang punya kemampuan teknik-teknik kompetensi coaching, saya akan bertanya sebenarnya apa sih yang menjadi faktor penyebab gitu nilai-nilai kamu turun di semester ini. Di mata pelajaran apa saja sih yang kamu merasa nilai kamu turun gitu. Ayo kita sama-sama petakan. Disitulah sebenarnya kemampuan kita untuk bermitra, Bu jurnalis, betul-betul mendengarkan dan mendapatkan satu kejelasan apa sebenarnya yang betul-betul dihadapi oleh si orang tersebut atau si siswa tersebut. Kalau ini masih bisa dibawa ke depan ya Bu Jur, ini kita bisa menggunakan teknik coaching. Tetapi betul kadang-kadang solusinya datang dari dia juga kok. Coaching itu solusinya datangnya dari si coachingnya atau datangnya dari hasil percakapan dengan coach. Ya, jadi hasil solusinya itu muncul dari hasil percakapan coaching. Ketika si coach memprovokasi pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia juga aware terhadap dirinya. Itu ya Bu Junel, mudah-mudahan bisa membantu. Jadi kalau Bu Junelis ahli di bidang seorang counselor dengan ilmu baru ini, atau mungkin bukan ilmu baru ya, pengetahuan baru ini bisa dikombinasikan. Kalau itu masih tipis-tipis dan dibawa masa ke depan, bawa aja ke depan. Misalnya contoh begini, oke saya pahami bahwa ternyata ada beberapa faktor yang membuat nilai kamu itu menurun karena faktor jarak misalnya, atau karena faktor teknologi atau faktor perangkat-perangkat misalnya. Kalau itu masih dibawa ke depan, maka pendekatan coaching bisa lebih efektif. Itu ya Bu. Bu Nelly mau bertanya, Bu Nelly Wardati, silakan Bu. Ya, begini Pak, sebagai pengawas, ini kan kita sedang materi coaching, berarti kita disiapkan untuk bisa menjadi coach. Ya. Nah, pertanyaan saya, sebagai pengawas sejauh mana tindakan coaching itu kita lakukan terhadap kepala sekolah atau guru binaan kita? Apakah menunggu kepala sekolah atau guru itu mendatangi kita untuk diminta coachingnya, atau kita yang mendatangi Pak? Karena contoh-contoh tadi saya lihat itu kepala sekolahnya yang atau seseorang yang datang kepada coachnya untuk mencarikan solusi-solusi untuk tujuan yang ingin dicapainya. Apabila kepala sekolah merasa tidak butuh untuk di coaching, apakah pengawas ini bisa mengintervensi karena melihat dari gerakan kepala sekolah tidak berbuat apa-apa di sekolahnya atau melihat sekolahnya tidak maksimal, Pak? Bagaimana, Pak? Oke, Bu Nelly, terima kasih ya pertanyaannya. Peran pengawas yang sebagai coach itu nanti adalah menemani kepala sekolah untuk dia bisa melakukan yang terbaiknya di sekolahnya. Jadi tugas pengawas yang punya kemampuan coaching adalah mendampingi, menemani sebagai teman berpikir. Tadi Ibu mengatakan, Pak Asep, tadi kan contohnya lebih banyak kepala sekolah datang kepada kita. Nanti Ibu akan belajar di kelas ini mempersiapkan namanya perencanaan coaching. Karena program ini itu dibangun untuk Ibu punya satu pertemuan yang rutin, yang reguler, ya, untuk melihat apa sih sebenarnya tujuan kepala sekolah dalam 6 bulan ke depan. Dan tugas Ibu adalah melakukan perencanaan coaching bersama-sama dengan kepala sekolah, menetapkan tujuan 6 bulan ke depan tersebut, kemudian juga apa sih indikator-indikator keberhasilan yang pengen diraih selama 6 bulan ke depan. Itu harus disepakati. Ibu berperan sebagai coach untuk membuat perencanaan. Nanti kita akan share bagaimana melakukan perencanaan coaching itu. Nanti, ya, semacam coaching plan. Nanti Ibu Nelly akan mengecek dari hasil perencanaan itu, kan kita ketemu one-on-one coaching ya Bu. Misalnya sebulan sekali misalnya. Oke, dari hasil perencanaan coaching itu topiknya adalah bagaimana saya bisa mengelola guru-guru yang senior misalnya. Itu adalah agenda coaching yang pertama kali. Kemudian dalam percakapan itu kan ada proses alur percakapannya Tirta, nanti saya akan share juga. Dan di situ kan pasti ada action plan. Jadi setelah ngobrol-ngobrol, kemudian dia tahu apa yang menjadi tantangan, kemudian dia juga berkomitmen, langkah-langkah apa yang akan dilakukan, dan action plan, maka peran Ibu sebagai pengawas nanti dalam pertemuan berikutnya adalah mengecek Bu Nelly. Progresnya seperti apa dari
action plan yang dia sudah rencanakan pada saat bertemu dengan Ibu Nelly. Gitu ya, Bu? Jadi akan mengecek progresnya gitu. Ya, ini kan kalau kepala sekolahnya bersedia ya Pak. Kalau seandainya kepala sekolahnya tidak bersedia, apakah kita perlu intervensi di situ atau harus sukarela Pak? Nah, bersedia tidak bersedia, nanti kita akan juga belajar seberapa paham sebenarnya kehadiran tujuan Ibu di sana. Saya nggak tahu apakah pengawas itu kan sebagai pengawas yang mungkin dia punya satu sejarah cerita masa lalu tentang pengawas itu gitu. Jadi nanti akan diajarkan juga dalam materi ini bagaimana building trust, bagaimana membangun keakraban di awal-awal percakapan. Kita tidak langsung buru-buru, Pak, kepala sekolah, ayo kita coaching yuk. Dia bingung gitu. Tapi kita bangun dulu, say hello, saya Bu Nelly, aku jadi teman Bapak nih, bersahabat, apa kabar Pak, gimana sekolah. Kita nggak langsung tiba-tiba melakukan coaching ya Bu Nelly, tapi kita membangun persahabatan dulu, building trust dulu, membuat dia juga nyaman dengan kita. Nanti setelah itu kita ngobrol-ngobrol aja misalnya. Belum coaching ya Bu, ngobrol-ngobrol. Pak, seandainya saya menjadi teman Bapak nih, kebetulan ada program Kemendikbud sekolah penggerak gitu. Seandainya saya jadi teman Bapak ya selama 6 bulan ke depan, apa sih yang Bapak pengen capai nih untuk sekolah ini misalnya ke depannya gitu. Jadi percakapan-percakapannya seperti itu Bu Nelly. Setelah dapetin chemistry, sudah ada terbangun trust dan sebagainya, dan dia juga ngerasa nyaman sama Ibu Nelly, biasanya orang nggak mau terbuka atau nggak mau itu kalau dia masih belum percaya sama kita. Jadi ada proses-proses awal yang perlu dibangun. Bagaimana Pak kalau intervensi? Ini itu tahap berikutnya Bu. Seandainya kita tanya sebenarnya Bapak sendiri melihat program sekolah penggerak ini seperti apa gitu. Apa sih yang Bapak lihat tentang kehadiran pengawas selama ini? Kita nggak tahu ya Bu Nelly, mungkin dia punya traumatik kalau pengawas datang itu suka nyala-nyalain gitu, atau mungkin suka nyerang gitu, suka. Nah, cara-cara pandang-pandang itu mungkin dia punya satu sejarah masa lalu. Nah, sementara kalau saya baca dari Bapak dan Ibu sekalian di kelas mandiri kemarin, saya baca kan pengen apa ya, menjadi teman, menjadi yang dirindukan gitu, menjadi sahabat yang gitu kan. Nah itu yang perlu dimunculkan oleh kita nih, sehingga dia tidak merasa aduh ada Bu Nelly ini, aduh gue disalah apa lagi. Jadi dia pasti takut dengan kesalahan karena ada traumatik mungkin ya. Kalau pengawas datang itu pasti yang ditanya kesalahan aku, pasti yang ditanya adalah hal-hal aku. Nah itu yang perlu. Ya. Maaf Pak, saya di sini sebagai pengawas bukan hanya kita memperhatikan sekolah penggerak, saya maksud Pak ya, tapi merata untuk sekolah binaan kita. Yang saya sampaikan tadi bukan berhubungan dengan pengawasnya Pak, tapi dia sendiri sudah apatis dengan sekolahnya. Ini kebanyakan sekolah swasta Pak, karena tidak ada kecukupan dengan yayasan, sehingga yang kita sampaikan tidak dilakukan. Gitu Pak. Caranya mungkin ini ya Bu, salah satu tekniknya adalah ngobrol dulu aja Bu. Ngobrol aja, dengerin dulu aja sebenarnya. Karena banyak kejadian yang saya tangkap adalah orang itu nggak ada orang yang mau mendengar. Mungkin Ibu yang pertama masuk adalah dengerin aja. Dengerin apa sih yang Bapak lihat di sekolah ini. Ya, dia cerita tentang yayasan, tentang macam-macam konflik dan sebagainya. Itu yang dia alami, kemudian nanti Ibu ngobrolnya lebih kepada oke, itu kan di luar kontrol kita ya Pak, kan kita juga hadir karena yayasan memang memilih kita gitu kan, itu di luar kontrol kita. Seandainya Bapak sebagai kepala sekolah yang Bapak bisa kontrol sebenarnya di aspek mana? Jadi kita bawa dia untuk membuka cara pandang dia, apa yang dia bisa kontrol di peran dia sebagai kepala sekolah. Bahwa dia punya concern, bahwa dia punya masalah dan sebagainya, oke. Namun kita ajak dia untuk berpikir ke depan. Oke, seandainya Bapak tetap nih ya di sekolah ini gitu ya, apa yang bisa Bapak lakukan berbeda. Jadi ajaklah obrolan itu tidak fokus kepada konflik dia dengan yayasannya, atau karena itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol ya Bu Nelly, tapi ajak dia untuk berpikir apa sih sebenarnya concern dari yayasan terhadap kepala sekolah. Tanya aja Bu, apa sih harapan yayasan kepada kepala sekolah untuk membangun sekolah ini. Jadi fokuslah kepada apa sih harapan yayasan, terus apa respon Bapak terhadap harapan itu, bagaimana Bapak juga melihat Bapak dengan tim selama ini gitu, kontribusi apa sih yang Bapak sudah bagus selama ini kepada yayasan,
mana lagi yang Bapak pengen kembangkan lebih baik ke depan gitu. Terus bentuk hubungan seperti apa sih yang Bapak pengen bina ke depannya. Jadi fokusnya ke sana Bu Nelly. Kita nggak akan fokus kepada yayasannya, tapi kita akan fokus kepada beliaunya melihat dari berbagai macam aspek. Mohon maaf Pak Set. Ya, Pak Hendrik. Maaf ya. Apa namanya? Keberhasilan seorang coach seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada contohnya itu juga tidak terlepas dari coach yang di pandunya atau yang diapakannya ya. Seperti yang Bapak contohkan tadi, misalnya dalam sepak bola ada beberapa pelatih yang hebat atau coach yang hebat. Tapi itu itu kan pemain-pemainnya udah hebat Pak. Pemain top beberapa klub, kemudian dia tinggal meramu, tinggal mengatur strategi. Tapi apa yang terjadi di pengawasan sekolah, kalau seandainya coach itu kita anggap guru atau kepala sekolah, tentu kita cuma menjumpai dia seperti itu. Hanya bukan juga pengawas, kemudian kapasitasnya juga berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi mungkin keberhasilan coaching itu juga sangat banyak ditentukan oleh coach itu sendiri, kapasitas coach, keterampilan coach. Kemudian juga Bapak mungkin tahu, saya tengok Bapak juga berpengalaman sebagai HR Director, bagaimana kapasitas seorang pegawai atau seorang personel menentukan keberhasilan suatu institusi gitu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ini yang nyambung dengan Bu Nelly kali ya nanti. Coaching itu idealnya Pak Henry sama Bu Nelly adalah diberikan kepada mereka-mereka yang punya tujuan. Coaching itu diberikan kepada orang-orang yang sebenarnya punya mimpi besar. Pengen dia mencapai apa yang diimpikan ke depan. Makanya kalau kita bicara di dunia organisasi perusahaan ya Pak Henry, itu kita tidak berikan coaching itu kepada orang yang banyak problem ya, artinya dari segi performance-nya nggak bagus, dari segi potensinya juga masih jauh gitu ya. Bagaimana caranya? Memetakan aja Pak Henry, memetakan tugas kalau saya di korporasi dulu adalah memetakan siapa saja di tim saya itu yang secara potensinya bagus, yang punya performance-nya bagus. Ya, itu pakai model pendekatan 9 boxes ya, 9 grid lah, 9 boxes. Kita bisa memetakan siapa yang high performance, siapa yang high potential. Itu yang lebih dulu kita fokuskan untuk pemberian coaching Pak Hendrik. Siapa yang medium performance, siapa yang medium potensial. Itu yang kedua Pak Hendrik kita fokuskan. Tapi kalau low performance, low potensial, itu mungkin jangan dikasih coaching Pak Hendrik. Diberikan aja mentoring, diberikan aja directing, diberikan arahan, diajarin aja lah gitu ya. Warning letter ya Pak. Warning letter kan akibat gitu ya. Jangan kita habiskan waktu kita memberikan coaching kepada orang-orang yang low performance, low potensial. Lebih baik waktu kita diberikan kepada yang medium performance, medium potensial, high performance, high potential. Jadi kalau Ibu Nelly bilang, gimana nih? Hah? Ini kata kuncinya ya Pak ya? Iya. Tidak semua kepala sekolah itu diberikan coaching ya? Iya, kalau Ibu Nelly ketemu 5 kepala sekolah yang 4 bagus, yang 1 begitu aja, ngapain Ibu Nelly habis-habisin waktu untuk yang 1 orang itu gitu. Kalau lebih baik fokuskan kepada orang-orang yang masih punya semangat untuk membesarkan sekolah itu gitu. Ya kan? Mungkin Pak Asep, saya tambahkan ya Pak. Pak Asep, mungkin untuk kita melakukan coaching Bu Mila ini. Oh, Bu Mila ini. Oke, Bu Mila ini. Jadi mungkin sebelum kita melakukan coaching itu yang akan kita coaching itu harus paham dulu coaching itu apa gitu, tujuannya apa. Jadi mereka yang paham. Kalau mereka sendiri tidak mengerti apa itu coaching, ya bingung jadinya. Benar Bu Mela ini. Tahu ya Bu ya. Terima kasih Bu Mela ini untuk mengingatkan kepada saya bahwa saya melakukan coaching kepada beberapa klien itu nggak langsung tiba-tiba coaching kawan-kawan. Saya akan tanya, contoh ya, apa sih yang kamu tahu tentang coaching? Kemudian kita kalau dia nggak tahu,
Kalau dia nggak tahu tentang coaching, nah sebaiknya kita jelaskan. Oke, coaching itu adalah saya menjadi teman berpikir Anda gitu ya kan selama 4 kali sesi 3 bulan ke depan. Dan selama sesi coaching ini semua pembicaraan kita dijaga kerahasiaannya sesuai dengan kode etik. Kemudian juga kamu juga bebas untuk menyampaikan apapun gitu kan. Kemudian di dalam sesi coaching ini saya tidak akan memberikan banyak solusi ya atau mungkin mengarahkan kamu karena saya bukan seorang mentor gitu ya. Jadi saya akan jadi teman berpikir Anda selama 4 kali sesi 3 bulan ke depan. Ya. Namun kita juga bisa brainstorming jika seandainya ada beberapa pengalaman-pengalaman yang mungkin cocok, yang kontekstual dengan Anda, kita bisa brainstorming dari sesi percakapan. Gitu. Jadi di awal apa yang Bu Melani bilang betul. Ya, jadi nggak langsung, oke kita coaching ya, aduh, kalau di perusahaan itu, di coaching itu namanya dikeramasin Bapak dan Ibu sekalian, karena punya salah, karena targetnya nggak kecapai. Akibatnya, kalau dibilang, ayo kita one-on-one coaching yuk, kabur. Bahkan dia grogi, keringet dingin gitu. Aduh, aku salah apa dan sebagainya. Jadi, konsep coaching di Indonesia masih belum seragam, Bu Mila ini. Orang dipanggil di coaching itu seolah-olah salah, punya masalah. Aduh, aku apa salah lagi apa ya sekarang aku dipanggil oleh Pak Asep gitu. Karena belum, makanya boleh aja diganti dengan kita ngobrol-ngobrol yuk, kita diskusi yuk, atau kita ya ngobrol santai, ngobrol cantik, boleh aja diganti. Karena belum semua orang paham bahwa coaching itu adalah untuk membantu seseorang mencapai tujuannya. Jadi lihat coaching itu kalau aku punya masalah. Gitu ya. Kita lanjut dulu ya. Bu Nel sama Bu Junelis tahan dulu. Kita lanjut dulu sesinya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bujiman lagi mohon dipanggilkan Pak Bujiman. Lanjutkan ya. Apakah sudah kelihatan layar saya? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Jadi kalau begitu, ya terima kasih. Apa definisi coaching? Kalau saya ambil definisi coaching dari International Coaching Federation adalah kemitraan dengan individu dalam suatu proses kreatif dengan tujuan memaksimalkan potensi pribadi dan profesionalnya. Di situ ada 3 kata kunci, kawan-kawan, ada kemitraan. Kemitraan dalam arti apa? Kemitraan artinya kita menempatkan si coaching-nya atau klien kita atau kepala sekolah itu sebagai mitra. Bukan aku sebagai orang yang lebih tinggi jabatannya atau aku orang yang paling hebat jabatannya. Tapi menempatkan dia sebagai mitra. Kemudian kemitraan dalam hal apa lagi? Kemitraan di dalam hal kesepakatan dalam mencapai tujuan. Jadi seorang kepala sekolah kita tempatkan dia bukan sebagai kepala sekolahnya murni, tetapi sebagai mitra untuk sama-sama membantu beliau sebagai peran di kepala sekolah mencapai tujuannya. Jadi kalau kawan-kawan sebagai coach, tempatkan orang yang diajak bicara itu sebagai mitra, sejajar. Makanya cara pandang kita melihat seseorang tersebut tidak boleh lagi mengatakan, oh dia lebih rendah pendidikannya, oh dia cuma jabatan di guru ini doang, dan sebagainya. Itu nggak boleh muncul di kepala kita. Karena kita pengen membantu si mitra kita itu mencapai apa yang dia pengen tuju. Bukan tentang tujuan kita, tapi tujuan yang bersangkutan. Kita berperan sebagai teman untuk dia mencapai tujuannya. Itu yang pertama ya, kemitraan. Jadi kalau kita punya jabatan atau mungkin punya title, doktor, insinyur, macam-macam panjang lebar, itu diparkir aja jabatan-jabatan itu, tapi saya pengen menunjukkan saya sebagai Asep Saifuddin, sebagai diri yang pengen menemani kepala sekolah. Untuk kepala sekolah bisa berhasil di perannya membangun sekolahnya. Jadi hal tersebut saya akan parkir aja dan saya akan menempatkan si mitra kita sebagai teman berbicara. Dan yang paling penting bukan sayanya seberapa bagus saya melakukan coachingnya, tetapi seberapa dapat si coach kita atau kepala sekolah itu menyadari terhadap potensi dirinya, mengetahui tentang apa-apa cara pandang barunya terhadap sekolahnya. Jadi peran kita sebagai mitra. Yang kedua adalah kita bicara tentang
proses kreatif. Artinya proses kreatif itu dilakukan dengan komunikasi dua arah. Maksudnya apa proses kreatif? Kita akan banyak mendengar, kita akan banyak bertanya, dan memprovokasi ide-ide. Ya, misalnya contoh, kalau seseorang bilang punya fixed mindset, aku nggak yakin deh bisa mengelola guru-guru senior aku gitu misalnya. Itu ada sesuatu yang kita tangkap di situ. Aku nggak yakin. Nggak yakin adalah kata kunci yang kita bisa eksplorasi sebenarnya. Apa yang membuat dia tidak yakin? Pikiran tidak yakin itu muncul dari mana? Artinya kamu pengen menjadi lebih yakin, apa yang perlu kamu perbaiki? Jadi kita akan melakukan provokasi, mendengarkan, bertanya dalam proses kreatif. Ketika dia sudah menyadari tentang dirinya, menyadari tentang potensinya, menyadari tentang kekuatan-kekuatannya, kita ajak dia bawa ke depan. Oke, dengan tantangan yang kamu hadapi sendiri dan kamu menyadari bahwa kamu tadi pengen lebih semangat, kamu lebih percaya diri, kalau begitu, apa yang mungkin muncul nih ide-ide kamu untuk kamu lebih kreatif lagi ke depan. Maka caranya yaitu memaksimalkan potensi. Jadi kawan-kawan, definisi coaching sesederhana ini. 3 kata kunci, kemitraan, ya, proses kreatif, yaitu komunikasi dua arah, ada kemampuan mendengarkan di situ, menangkap kata-kata kunci, menggali, memetakan, memprovokasi, dan sebagainya, sehingga dia sadar terhadap dirinya, dan dia tahu apa yang akan dia lakukan, maka tugas kita berikutnya adalah minta dia komitmen, yaitu dengan cara apa? Memaksimalkan potensi, yaitu komitmennya kayak gimana gitu. Oke, kalau langkah-langkah kamu seperti ini, apa yang kamu akan lakukan ke depannya gitu. Jadi kawan-kawan, ini adalah definisi yang sangat pas untuk seseorang yang memang punya tujuan ke depannya. Jadi sebenarnya seperti yang Pak Sarhudin tadi pagi menyampaikan bahwa coaching itu menghantarkan seseorang dari satu titik ke titik yang dia tuju di masa depan. Itu pembawanya ya. Kalau seseorang punya masalah gitu ya, nggak apa-apa. Kita akan tanya gitu misalnya, oke, dengan masalah ini kamu sendiri ke depannya mau melihat diri kamu seperti apa gitu. Tujuan kamu itu sebenarnya apa sih? Ya, jadi kalau dia datang kepada kita punya masalah, tanya penyebabnya apa, bagaimana kamu melihat masalah ini gitu. Seandainya masalah ini bisa kamu selesaikan, hal-hal apa yang perlu kamu kembangkan dari diri kamu gitu kan, hal apa lagi selain itu. Jadi kawan-kawan nggak usah khawatir jika ada kepala sekolah datang ke kita bawa masalah, kemudian jangan terfokus kepada masalahnya, ajak dia berpikir untuk melihat apa yang Bapak lihat dari masalah ini sebenarnya, faktor penyebabnya apa. Ya, oke. Jadi kalau kita bicara tentang definisi coaching, ada 3 faktor bermitra ya tadi ya. Seorang coach harus membangun rasa setara. Kemudian kemitraan ditujukan dengan mengedepankan tujuan coaching. Bukan tentang tujuan kita sebagai coach, tapi tujuan si coach kita. Apapun dia perannya, apakah sebagai kepala sekolah, ataukah sebagai guru, atau sebagai siapapun. Bantu dia untuk dia mencapai tujuannya. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan percakapan. Dengan apa? Dengan mendengarkan, melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan minta dia komit dengan langkah-langkah yang dia sudah sepakati, dan nanti kita akan melakukan pengecekan progres, seperti apa progresnya pada waktu pertemuan coaching berikutnya gitu. Di situ kita akan lihat, ada nggak perubahan perilaku, ada nggak perubahan cara pandang, gitu ya. Disitulah namanya memaksimalkan potensi. Oke? Ada pertanyaan sejauh ini kawan-kawan? Kita lanjut dulu ya. Sementara kita lanjut, nanti saya akan buka. Bagaimana sih fase paradigma seorang yang berpikir coaching itu? Ada 4 kawan-kawan. Pertama adalah fokus kepada pembelajar. Kalau Bapak dan Ibu sedang berbicara dengan kepala sekolah, fokuslah kepada kepala sekolah. Jika Bapak dan Ibu berbicara dengan guru, fokuslah kepada guru. Jika Bapak dan Ibu berbicara dengan seorang orang tua murid, fokuslah kepada orang tua murid. Begitupun seterusnya. Jadi fokuslah kepada orang yang ada di hadapan kita. Itu pertama. Jika ada masalah, nggak apa-apa. Kita terima aja masalah itu, kemudian kita akan sama-sama
mencari solusi di dalam percakapan coaching. Yang kedua adalah memiliki kesadaran diri yang kuat. Artinya kita harus punya satu tingkat kesadaran bahwa yang paling penting adalah orang yang ada di hadapan kita, bukan tentang kitanya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah bersikap terbuka. Jadi apapun yang disampaikan oleh si coach kita, ya, apapun yang disampaikan oleh coach kita harus siap terbuka. Jadi misalnya seseorang datang kepada kita, Bu, misalnya ada seorang datang kepada kita, Pak Asep, aku kok ngerasa nggak nyaman ya menjadi kepala sekolah nih, karena aku sudah sekian puluh tahun dan sebagainya, dan saya menghadapi guru-guru yang cukup muda, yang mereka juga sangat kritis, sangat kreatif, dan aku nggak merasa nyaman nih. Bisa nggak aku mengelola tim guru-guru yang baru tersebut? Kita jangan menjudgment, kita jangan melabel, terima aja apapun yang disampaikan oleh dia. Jangan buru-buru kasih solusi ketika seseorang datang kepada kita mengutarakan tentang perasaannya, pikirannya. Bersikap terbuka. Ya. Kemudian jangan melabel. Ya, jangan melabel. Misalnya seperti ini. Iya sih Pak, memang begitu tuh guru-guru yang milenial itu sangat kritis, maunya cepat sukses dan sebagainya. Itu di kepala kita sudah melabel. Kita minimalkan judgmental, kita minimalkan namanya berasumsi. Ya, karena kalau kita melabel, kita berasumsi, maka kita terjebak dengan tidak keluar dari yang kita tuju awalnya, itu pengen membantu kepala sekolah bagaimana dia bisa mengelola generasi milenial. Oke? Apapun tenang aja dan terima aja, dan kalau seandainya dia emosi atau dan sebagainya, kita tangkap aja, dan jangan dibilang kok Bapak sedih banget sih, emang kenapa? Jadi kita akhirnya kepo ya gitu ya. Jadi bersikap terbuka, terima apapun yang disampaikan oleh si coach kita. Bersikap ingin tahu lebih banyak. Ini kalau dalam bahasa Inggris lebih kepada curiosity, kawan-kawan. Jadi apa sih bedanya kepo dengan curiosity? Kalau kepo itu kita bertanya biasanya untuk memuaskan apa yang kita mau. Kalau curiosity itu rasa ingin tahunya apa yang terjadi sebenarnya dengan orang tersebut. Apa yang menjadi faktor penyebab? Kenapa dia berpikir seperti tidak merasa yakin mengelola guru-guru muda gitu. Kita akan cari tahu apa yang menjadi faktor penyebab. Itu bedanya curiosity dengan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itu ditandai dengan kita betul-betul menyimak, mendengarkan apa sebenarnya yang disampaikan oleh si coach kita atau klien kita. Ya, jangan buru-buru kasih solusi di situ, cari tahu. Kadang-kadang teknik-teknik pertanyaannya lebih kepada pertanyaan-pertanyaan terbuka kawan-kawan yang diajukan. Ya, apa yang terjadi, apa sesungguhnya yang terjadi, itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa ajukan ya, rasa ingin tahu tersebut. Memiliki kesadaran diri yang kuat. Sebenarnya di dalam coaching itu mungkin tadi Bu Mila ini atau mungkin Bu tadi juga menyampaikan bahwa bercakap-cakap itu yang kita lihat tidak hanya intonasi atau kata-kata yang keluar, tapi juga gesture, raut muka, wajah, bahkan energinya kerasa. Seseorang datang kepada kita ketika dia dipromosikan, energinya biasanya intonasinya meninggi. Kalau dia sedih, intonasinya akan menurun. Kita sebagai coach harus punya rasa itu, menangkap itu. Apa yang terjadi di perubahan perilakunya dia, emosinya dia, dan sebagainya. Kok ketika dia ngomong tentang saya baru saja diberikan gaji 13, saya baru saja dipromosi, itu tingkat intonasinya naik. Itu harus kita aware, kita sadari. Wow, saya menangkap tadi Bapak ketika ngomong baru dapat naik gaji 13, kemudian juga dipromosikan, saya menangkap Bapak sangat senang sekali ya. Itu yang saya rasakan. Seperti itu Kak, Pak? Yang saya rasakan benar gitu. Ketika dia sedang sedih atau ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, biasanya intonasinya menurun. Di situ juga harus kita aware. Atau kita juga menangkap makna di balik cerita. Misalnya contoh, hidupku sebatang kara gitu.
Hidupku sebatang kara adalah sebuah analogi gitu. Ya, yang tentu kita tidak boleh mengatakan, oh kasihan banget sih lo gitu kan. Hidup sebatang kara, padahal hidup sebatang kara menurut dia belum tentu sama dengan apa yang saya asumsikan. Makanya kita tanya, yang Bapak maksud dengan hidup sebatang kara itu apa? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan curiosity. Ya, untuk pengen rasa ingin tahu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah mampu melihat peluang baru di masa depan. Jadi coaching itu jangan, kalau dia bilang khawatir, tidak yakin, tidak mampu, jangan berlama-lama kita mencari tahu di aspek negasinya. Kita bawa misalnya, kalau kamu merasa khawatir gitu, apa sih yang membuat kamu merasa khawatir gitu? Ya itu tadi aku nggak merasa percaya diri ya, menghadapi guru-guru yang sangat kritis dan sangat muda gitu. Oke, sebenarnya kedepannya Bapak itu pengen punya rasa apa? Ya, kedepannya aku pengen punya rasa percaya diri gitu. Karena aku merasa punya pengalaman. Bapak dan Ibu bisa ngelihat, energinya berubah kan? Intonasinya berubah kan ketika ngomong bahwa aku pengen punya rasa percaya diri. Disitulah kemampuan kita bagaimana kita bisa menangkap energi, mimik muka, gestur, dan sebagainya. Oke, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan, saya buka kesempatan untuk bertanya. Saya izin. Apa nih? Siapa duluan? Iya, Pak. Ada Bu Nelly, ada Bu Nelwati. Halo, Pak. Siapa dulu? Ya, Saya Pak. kan Bu jurnalis aja dulu, Pak. Iya, yang muncul siapa duluan ini? Ini seru nih. Saya dari tadi, tapi Bu jurnalis tadi meminta, ya silakan Pak, Bu jurnalis aja dulu, nggak apa-apa. Oh, Bu jurnalis. Ya, Bu. Mangga. Ini ya terima kasih, Pak. Saya mengamati apa yang Bapak sampaikan, mendengar bahwa keterampilan yang harus dimiliki oleh coach dan kesadaran coaching untuk pelaksanaan coaching ini, tentunya kita sebagai coach dibekali oleh keterampilan-keterampilan. Iya. Cuman kebingungan yang timbul di pikiran saya, Pak, saya 4 tahun belajar teknik-teknik komunikasi, teknik tanya dan segala macam. Apakah dengan waktu yang sekian jam kita punya keterampilan melaksanakan coaching ini dengan baik? Mendengar, memahami teknik bertanyanya seperti apa, sehingga keterbukaan daripada coaching itu betul-betul bisa mengungkapkan segala unek-unek dan mencarikan mereka memikirkan kira-kira alternatif yang tepat untuk menyelesaikan dan jalan untuk mencapai masa depan itu sendiri, Pak. Nah, ini yang apakah dengan waktu sekian keterampilan seorang coach itu bisa diharapkan bisa melakukan. Oke, Bu. Terima kasih atas kejujuran Bu jurnalis ya. Memang menjadi coach itu tidak mudah, ada ilmunya, ada waktu belajarnya ya. Waktu belajar saya untuk dapetin sertifikasi itu kan minimum 60 jam. Ya Bu, minimum pelatihan sendiri 60 jam ya Bu jurnalis. Kemudian ada praktek-praktek ratusan jam gitu ya. Kemudian berpengalaman ketemu orang-orang yang datang kepada kita bawa masalah, sedih, macam-macam gitu yang saya hadapin gitu ya. Itu kita hadapin juga. Jadi kalau ditanya apakah dengan pelatihan yang sekian jam ini saya bisa, jawabannya satu, bisa Bu, asal dari kita sendiri punya satu apa ya, sebenarnya coaching itu adalah pembelajaran yang tidak pernah berhenti. Maksudnya apa? Yang paling diuntungkan ketika kita melakukan coaching, yang paling diuntungkan paling terbesar adalah kita sebagai coachnya. Jadi kalau saya melakukan coaching, yang paling banyak belajar adalah saya sebagai coach. Tapi Pak Asep, aku udah belajar ilmu komunikasi, udah belajar ini, apa yakin ya saya bisa menjadi seorang coach yang ini bisa di-coach oleh saya, Bu. Nanti di-coach oleh saya juga tuh. Apa yang membuat Ibu berpikir tidak yakin? Itu kita bisa melakukan coaching gitu ya. Jadi sebenarnya bisa, Bu, asal satu, kita punya mindset tadi, punya paradigma berpikir bahwa kita pertama tadi ya fokusnya kepada orang. Jadi kalau kita ngobrol sama orang, fokuslah kepada dia. Bukan tentang seberapa hebat saya berhadapan dengan dia, tapi seberapa membantu kehadiran saya menemani dia menemukan jalan terbaiknya, menemukan solusinya. Itu satu. Kemudian fokuslah kepada orangnya, bukan kepada
masalahnya. Tetapi kalau ada masalah, nggak apa-apa, kita tanya dia. Yang ketiga, terbuka, Bu. Kita nanti latihan aja, Bu. Latihan paling sederhana adalah ibu kalau ada anak nanya atau suami berbicara, kita dengerin. Itu dilatih aja dulu. Kita nangkap apa sih sebenarnya yang diminta oleh anak saya, apa sih yang disampaikan oleh suami saya, apa sih yang disampaikan oleh orang tua murid saya. Kemampuan mendengarkan bisa dilatih di setiap saat. Apalagi ibu di dunia pendidikan yang sebenarnya kesempatan untuk berlatih ini sangat besar. Ya. Jadi mulai mendengarkan, kemudian mulai mengganti pertanyaan-pertanyaan tertutup dengan pertanyaan terbuka, gitu kan. Kalau dulu misalnya pertanyaan, apakah laporan sudah diselesaikan? Kan jawabannya sudah dan belum. Nanti ganti pertanyaannya dengan pertanyaan terbuka misalnya. Apa yang membuat laporan ini bisa, bagaimana caranya laporan ini bisa tepat waktu? Apa yang membuat laporan ini terlambat? Jadi kita ganti pertanyaan-pertanyaan tertutup dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Itu bisa ibu latih. Jadi ibu Jur mulai berlatih mendengarkan. Kalau ada suami ngobrol, jangan diinterupsi, dengerin aja. Kemudian nanti menangkap kata-kata kunci. Nanti saya akan share bagaimana sih menangkap kata-kata kunci. Kemudian respect apapun yang disampaikan oleh lawan bicara kita, apapun. Jangan dijudgment, jangan diasumsikan. Oke? Kemudian ganti pertanyaan-pertanyaan tertutup menjadi pertanyaan terbuka. Disitulah awal-awal mula ibu berpraktek. Saya pun walaupun sudah ikut training berkali-kali dulu ya Bu, awal-awalnya juga grogi Bu ngadepin klien-klien saya gitu. Duh, gue yakin gak sih bisa nggak? Tapi ketika yang paling penting bukan tentang sayanya, tapi aku menjadi teman mendengarnya dia gitu. Jadi tujuan saya, aku pengen nemenin dia berbicara, apapun aku akan dengerin. Disitulah sebenarnya kita belajar sesuatu. Jadi progres ya Bu. Kalau ditanya minimum itu sebenarnya 25 jam berpraktek ya Bu jurnalis kalau pengen nanti mahir ya. 25 jam. 25 jam itu berarti bisa berapa klien ya. Berapa guru atau berapa klien bisa. Nanti semakin ibu belajar ibu akan lebih pasti ya. Plus cari pelatihan-pelatihan lain atau mungkin cari buku-buku dan yang paling penting ya di coaching itu praktek Bapak dan Ibu sekalian. Ya, praktek mendengarkan, praktek bertanya, praktek non-judgmental aja gitu. Saya pagi-pagi ketemu Pak Sarhudin itu. Saya nggak non-judgmental. Kalau saya judgmental, aduh Bapak, kok gitu. Jadi non-judgmental, kita pakai yang Pak Sarhudin, 7.30 sudah hadir, 7.20 sudah hadir di ruangan, saya respect beliau, saya temani beliau berbicara dan sebagainya. Itu aja Bu, hadirkan diri Ibu yang terbaik di awal-awal percakapan coaching. Mudah-mudahan membantu ya Bu Jun. Iya Pak, masalahnya gini Pak, untuk apakah selama ini saya melakukan coaching atau counseling? Permasalahan seperti itu. Kalau selama ini kan kita membantu mencarikan solusi. Kira-kira kepala sekolah atau audien atau klien yang kita hadapi itu memilih apa solusi yang kita tawarkan. Nah sekarang dengan coaching kan mereka sendiri yang kira-kira mencari alternatif yang cocok yang bakal bisa dilakukannya. Mungkin saya rasa seperti itu perbedaannya barangkali ya Pak. Betul Bu jurnalis. Kebanyakan dari kita Bu jurnalis pada saat orang datang minta solusi kita langsung kasih solusi. Padahal kita belum pemetaan dulu. Contoh misalnya, saya mau ke Bintan. Saya mau ke Bintan ini, ketemu Ibu dari Bintan, Ibu Mel gitu kan. Aku mau ke Bintan, aku makan durian di sana karena lagi musim durian. Oke, kita terkadang-kadang langsung kasih solusi. Sudah, kalau Pak Sep mau ke Bintan, Pak Sep naik pesawat ke Batam, dari Batam naik speedboat, kurang 15 menit ke rumah Ibu Nelwati cuma 5 menit. Kan kecenderungan kita kan begitu, langsung kasih solusi, betul nggak? Tapi kita sebagai seorang coach harusnya bertanya dulu, oke sebentar, Pak Sep mau ke Bintan itu tujuannya apa sih gitu. Kemudian dengerin tujuannya apa sih mau ke Bintan itu, oke. Pak Asep mau ke Bintan itu mau tanggal berapa, di hari apa gitu. Siapa aja sih yang Pak Asep mau ajak ke Bintan itu gitu. Petakan dulu situasinya, petakan dulu. Oke. Pak Asep sendiri sekarang posisinya di mana nih, gitu kan? Petakan dulu. Oke. Kalau sudah tahu tujuannya apa, sama siapa berangkat ke sana,
hari apa, jam berapa mau ke sana, sekarang Pak Asep ada di mana, itu baru kita oke, kalau begitu, kalau Pak Asep mau ke Bintan, dan tadi Pak Asep bilang tujuannya adalah pengen menikmati keindahan pantai di sana, gitu ya, juga makan durian bersama tangan Ibu Nel dan keluarga, dan macam-macam, yang terpikir oleh Pak Asep, gimana nih kalau sudah tahu tanggal dan sebagainya, ya mungkin aku akan juga kontak Ibu Nel ya, apakah tanggal tersebut bisa atau enggak saya datangin gitu. Jadi gitu munculnya Bu jurnalis. Jadi yang sering kita jangan buru-buru ngasih solusi ketika orang datang kepada kita. Petakan dulu Pak Asep ada di mana. Tujuannya apa? Seandainya mau ke Bintan itu dalam waktu 3 hari, faktor apa sih yang Pak Asep perlu persiapkan dari mulai sekarang? Iya, faktor uang, dana gitu ya, beli tiket, kontak ke tempat yang bisa saya hotel di sana dan sebagainya, itu ditanyain di tahapan-tahapan percakapan coaching Tirta, nanti kita akan bahas. Jadi kita nggak buru-buru kasih solusi. Sebenarnya counselor juga kan ada solusinya ya Bu, setelah dipetakan. Cuma maafkan kalau saya salah, di dalam counselor itu ketika dia mendiagnosa sebuah masalah dan sebagainya, dan dia lihat pola-pola, biasanya itu solusinya muncul dari si konselornya. Kalau dari coaching, ketika kita lihat petakan situasinya, apa yang perlu dipersiapkan, resiko apa yang perlu juga diantisipasi, berapa biaya yang dikumpulkan dan sebagainya, tujuannya apa dan sebagainya, kemudian solusinya datang dari si coachingnya. Oke, kalau begitu, Pak Asep mau ketemu Bu Nel nih, dan Bu Nel juga sudah confirm tanggalnya dan sebagainya, duriannya pun sudah disiapkan gitu. Oke, kalau gitu, mulai besok apa yang perlu Pak Asep lakukan gitu. Ya, aku akan ngumpulin uang dulu deh, karena kalau dengan keluarga kan nggak mungkin cuma 2 juta, 3 juta kan gitu. Jadi ajak dia untuk akhirnya menemukan ide-idenya dan langkah-langkah ke depannya. Itu ya Bu jurnalis. Setelah kita petakan dulu. Ibu Ainiyati, Bu Sofia, oh ya Bu Sofia silakan Bu. Saya dari tadi lupa. Oh siapa Ibu, siapa ini? Boleh kan Bu Sofi? Ya, jangan Bu. Ya. Bu Aini. Oh Bu Aini, silakan Bu Aini, setelah itu Bu Sofia. Terima kasih. Dari tadi saya perhatikan bahwa kita di dalam coaching ini kita mendengarkan. Artinya kan keterampilan berbahasa ya Pak, keterampilan mendengarkan atau keterampilan menyimak. Artinya semakin baik kita menjadi penyimak, penyimak yang baik, otomatis keterampilan menyimak kita juga bisa terlatih. Salah satu bentuk keterampilan berbahasa. Nah, setelah di sana, setiap yang saya tanyakan, pada saat kita melakukan coaching, apakah akan timbul juga secara tidak langsung kita menjadi konseling atau mentoring atau bagaimana Pak? Kadang-kadang kan kita tidak sengaja melakukan itu. Nah, ini saya menemukan masalah. Satu sekolah saya itu mengikuti kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini kemudian mereka kan saya melihat rapot pendidikan di sekolahnya itu yang ada di pikiran mereka itu siswa yang bermasalah. Tetapi sementara saya berpikirnya, karena saya sudah menemukan teori-teorinya, saya pikir itu bukan siswa yang bermasalah, tetapi guru. Mengubah mindset guru supaya guru itu juga mau berubah. Nah, pada saat saya rencana saya akan melakukan pertemuan. Apakah dengan cara mengubah itu dengan mencari bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di guru tersebut, apakah itu termasuk dengan coaching, Pak? Terima kasih ya Bu Aini ya. Oke. Ada 2 pertanyaan yang Ibu ajukan. Pertama adalah kemampuan menyimak dan berbahasa, betul sekali. Menyimak, mendengarkan itu betul, tapi mendengarkan itu ada tekniknya Bu Aini. Mendengarkan yang mana? Mendengarkan adalah mendengarkan kata-kata kunci, kata-kata yang sering muncul, yang diucapkan, yang mewakili perasaan, emosi, pikirannya dia. Jadi kalau orang datang kepada kita cerita panjang lebar, maka bagaimana kita mendapatkan menyimak yang mana? Menyimak yang sering muncul diucapkan, menyimak yang sesuatu yang sifatnya emosi, menyimak sesuatu yang mewakili perasaan pikirannya dia. Itu yang kita tangkap. Bukan tentang cerita dramanya. Karena kalau cerita dramanya 2 jam nggak selesai dalam sesi coaching. Nanti ada tekniknya, yaitu teknik menangkap kata kunci,
menangkap makna di balik cerita dan menangkap emosi. Ya, itu yang paling penting di dalam proses menyimak atau mendengarkan, bukan mendengarkan sebuah cerita. Kemampuan ini dipakai juga untuk ibu keseharian. Ketika anak bertanya atau anak menyampaikan sesuatu, simaklah apa sebenarnya yang mewakili perasaannya dia, mewakili keinginan dia, harapan dia, atau situasi mental block dia. Ya, tantangan dia apa? Itu yang kita perlu tangkap, bukan cerita keseluruhannya. Bagaimana caranya nanti kita akan share. Bagaimana caranya? Itu yang satu ya, Bu. Jadi menyimak, mendengarkan betul sekali itu kemampuan akan. Semakin kita bisa menangkap kata-kata kunci, mendengarkan dengan baik, itu dirasakan oleh coach kita, saya dihargai karena Ibu Aini mendengarkan apa yang saya sampaikan. Dan Ibu Aini menangkap apa yang betul-betul mewakili perasaan saya, emosi saya. Kalau Ibu hadir di situ, bertatap muka dengan orang tersebut, tapi pikiran Ibu, hati Ibu nggak ada di situ, kerasa kok oleh si coach kita. Oh, Ibu kok kayaknya nggak di sini ya. Tadi kok saya ngobrol Ibu WA-an terus ya. Itu kerasa kok energinya. Dan dia nggak akan terpercaya lagi sama Ibu. Ya, jadi kalau melakukan coaching, satu, pastikan kita hadir, hati pikiran kita hadir di situ. Hal-hal yang sifatnya mengganggu kita, WA atau chat dan sebagainya, diparkir dulu. Kita fokuskan kepada dia 30 menit atau 1 jam, hanya untuk dia. Gitu. Setelah itu mendengarkan apapun yang disampaikan dengan paradigma berpikir tadi. Menerima apapun yang disampaikan, punya curiosity, jangan judgmental, jangan asumtif, lihat ada potensi-potensi yang dia bisa kembangkan ke depan. Itu pertanyaan pertama ya Bu Aini. Pertanyaan yang kedua adalah, saya coba diulang Bu yang pertanyaan keduanya, apakah boleh mentoring, counseling dalam sesi coaching? Iya. Begini, kalau kita ngobrol sama seseorang, anggaplah bukan coaching, kita kan ngobrol dengan seseorang, oke? Ketika kita ngobrol dengan seseorang kan kita sebenarnya menangkap sebenarnya apa sih yang dihadapi oleh dia saat ini. Ketika sesuatu yang dihadapi adalah sesuatu yang bukan traumatik, bukan sesuatu yang sifatnya problematik, sangat personal banget, maka Ibu bisa pakai pendekatan coaching, nggak apa-apa. Tapi Ibu dapetin setelah ngobrol satu-satu, kan begitu ya. Jadi Ibu bisa kalau udah traumatik Bu, sudah sangat problematik, jangan dicampur coaching sama counseling, karena kode etik nggak boleh. Ya lebih baik diberikan kepada Bu jurnalis aja. Bu jurnalis ini ada klien aku, kayaknya Ibu jurnalis nih bantuin nih, karena ini sangat problematik banget dan aku nggak punya keahlian di bidang itu. Tolong ya Bu, bantu ya. Itu Ibu sudah mengimplementasikan kode etik daripada ICF. Merekomendasikan kepada orang yang ahli di bidangnya kalau sesuatu yang sifatnya problematik. Alih tangan kasus ya Pak? Alih tangan kasus. Sesuatu yang sifatnya problematik, traumatik. Tetapi kalau tipis-tipis, maksudnya tipis-tipis, masih bisa dibawa ke depan dan bukan sesuatu yang problematik, Ibu bisa menggunakan coaching. Misalnya contoh pertanyaan begini, oke, aku paham, kita berempati, saya paham sih dengan apa yang kamu rasakan dan sebagainya. Seandainya aku menjadi teman kamu dalam sesi hari ini nih, kamu sendiri ke depannya mau kayak gimana dengan masalah yang kamu hadapi barusan. Bawa dia, ajak dia ke depan, Bu Aini. Tapi kita nggak boleh berlama-lama untuk mengetahui tentang kenapa sih bisa begitu, apa yang terjadi sama orang tua kamu. Jangan, karena itu bukan wilayah kita. Ya, tapi kalau masih tipis-tipis, bawa ajak dia ke depan. Pak Asep, boleh nggak brainstorming? Boleh, Ibu, tetapi tidak di awal-awal percakapan. Ya, jadi di awal percakapan itu kita tangkap dulu apa sebenarnya yang dia pengen tuju, apa yang dia pengen dapatkan di percakapan coaching kita, kemudian petakan realitasnya. Nanti di dalam Tirta saya akan share juga. Ya, petakan dulu situasinya, kemudian setelah dia tahu situasinya saat ini dan lebih jelas dia melihat dirinya, maka kita tanya, kalau begitu setelah kamu tahu apa yang kamu lihat barusan, apa yang terpikir oleh kamu? Justru itu Bu Aini, aku tuh buntu. Aku udah tahu sih, tapi aku buntu Bu Aini. Boleh dong share. Nah Bu Aini boleh sharing brainstorming. Ya, pada saat brainstorming itu pastikan dia duluan. Oke, kalau kita mau brainstorming, kita mulai dari mana dulu nih? Kamu ada ide nggak? Ya, nah kalau dia sudah muncul, maka Ibu boleh. Oke, menurut aku ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Ini A dan B dan C. Menurut kamu gimana? Tetap ide-ide kita yang muncul itu tetap dikembalikan Bu Aini kepada yang bersangkutan. Dari ide-ide saya tadi, menurut kamu gimana? Bagaimana kamu melihat seberapa
bisa dilakukan ini menurut kamu? Kembalikan kepada dia untuk memutuskan dari ide-ide yang kita tawarkan tadi. Kita tidak boleh memaksa bahwa ide kita itu harus dia lakukan. Karena kalau kita paksa ide itu, dan dia sudah melakukannya, dan dia tidak berhasil, dia akan menyalahkan kita. Kan Pak Asep sih dulu yang maksa saya untuk ide-ide, kan saya udah bilang bahwa saya nggak setuju. Maka berikan kepada dia, menurut kamu, ide-ide yang saya sampaikan ini, gimana respon kamu? Bagaimana kamu melihatnya? Gitu ya Bu Aini, jadi boleh, counseling boleh, tetapi kalau udah traumatik, kasih ke ahlinya Bu. Brainstorming boleh, berikan saran boleh, tetapi tidak di awal-awal percakapan kawan-kawan. Ya, tidak di awal-awal percakapan. Tetapi di tahapan Tirta itu di tahapan TIRTA, di TA-nya. Ya, tanggung jawab itu baru boleh berbagi cerita. Namun berbagi ceritanya, sarannya tidak boleh memaksa bahwa saran kita harus dia pakai. Karena konteksnya berbeda dengan situasi yang dihadapi saat itu. Tapi Pak, pada kenyataan, maaf Pak, bukan menyalahkan. Pada kenyataannya, kalau teman saya meminta saran atau sebagainya, biasanya dia meminta saya sarannya. Kemudian saran itu yang dia pakai ternyata itulah yang betul-betul berhasil. Bagaimana itu Pak? Oh itu nggak apa-apa kalau memang dia rasa oke. Namun yang saya maksud tadi adalah ketika dia minta saran, Ibu jangan langsung buru-buru kasih saran. Ibu petakan dulu. Iya. Ketika dia udah petakan dulu situasinya apa jadi faktor penyebab, dan nanti Ibu kasih saran dan dia ambil, nggak apa-apa Bu. Iya. Dia akan datang kepada Bu Aini, nggak apa-apa. Iya. Iya, nggak apa-apa. Bu Aini kayaknya saran Ibu ampuh banget loh. Nah Ibu tanya, yang ampuhnya yang di mananya? Ya, Ibu pada waktu itu ngasih saran itu tentang melakukan ABCD, dan aku sudah lakukan itu ABCD tadi, dan masalah saya berhasil banget. Aku berterima kasih kepada Ibu. Artinya saran Ibu itu diterima oleh dia, dan itu cocok. Nggak apa-apa. Tetapi yang tidak boleh adalah kamu ambil saran saya, kalau kamu nggak ambil saran saya, kamu nggak akan berhasil. Itu yang nggak boleh Bu Aini. Iya. Jadi Pak, kalau seandainya kemarin kan selalu ada masalah, kemudian saya mengajak mereka duduk bersanding, menyelesaikan masalah. Saya mendengarkan keluhan mereka, kemudian saya juga sharing dengan mereka seperti apa. Kemudian pada akhirnya mereka berkata, saya sekarang ketemu emak ya, kayaknya kehadiran Bunda di sini betul-betul menyentuh dan saya menginginkan selalu bertemu. Itu Pak, artinya kucing, udah ada kucing apa? Iya, Ibu sudah menggunakan kompetensi coaching. Karena Ibu sudah mendengarkan, Ibu respect, Ibu terbuka. Ibu sudah menggunakan kompetensi coaching, walaupun bukan sesi coaching formal. Jadi, keterampilan ini bisa dipakai untuk one-on-one yang formal, bisa juga keahlian-keahlian ini, kompetensi ini dipakai pada saat Ibu berinteraksi dengan siapapun. Silakan gunakan kemampuan mendengarkan, kemampuan respect, terbuka, tidak judgmental, pakai aja Bu. Karena ini bukan hanya untuk kepala sekolah kok. Ini untuk Ibu. Untuk Ibu bisa menjadi ibu diri yang terbaik ke depannya. Seperti apa yang Bapak dan Ibu tuliskan di dalam belajar mandiri kemarin malam. Gitu ya Bu Aini. Kita kasih ke Bu Sophia dulu deh. Bu Sophia sebelum saya lanjutkan. Ingatkan kawan-kawan kita mulai break jam berapa ya. Ini keasikan ngobrolnya. Ya. Terima kasih Pak Asep. Singkat saja yang mau saya tanyakan Pak, tadi dari pemaparan Bapak saya mengambil satu kalimat tadi bahwa praktik coaching itu kurang pas kalau mengarahkan, atau mengarahkan itu ada batasan-batasan tadi begitu ya Pak, tapi tujuannya memang mengajak mengantarkan coach kita sampai pada tujuannya dari permasalahannya. Nah, pengalaman saya Pak sebagai guru, nah ini sekalian saya mau nanya nanti, apakah ada kiat-kiat khusus, pembatasan khusus, praktek coaching yang kita lakukan untuk orang dewasa dibandingkan dengan siswa atau orang belum dewasa ya Pak, contohnya murid kita.
kalau untuk murid, kita berhadapan dengan murid, Pak, kalau kita tidak mengarahkan dia, maka murid kita ini, kan biasanya kalau murid itu minim untuk berbicara, Pak. Nah, lain dengan kalau kita berhadapan dengan orang dewasa, dengan alur bicara itu bisa lebih panjang, karena orang dewasa punya kemampuan untuk mengutarakan isi hatinya, kalau siswa tidak. Nah, bagaimana kalau menghadapi coach kita yang memang tadi minim bicara? Nah, kalau kita tidak mengarahkan dia, Pak, nah ini tentunya praktek coaching kita akan sulit untuk menemukan tadi sampai pada solusi permasalahan itu, gitu, Pak. Nah, ini yang mau saya tanyakan sama Pak Asif tadi, kalimat mengarahkan itu, karena biasa kami guru itu kan memang mengarahkan kalau melakukan praktek coaching kepada siswa kami gitu dulunya. Nah, apakah kepada orang dewasa berlaku tidak mengarahkan, tapi kalau kepada orang yang muda berlaku mengarahkan itu, apakah itu pas, Pak, seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Ibu Sofia atas sharingnya ya. Ada perbedaan, betul. Perbedaan begini, seseorang siapa sih yang bisa di coaching? Adalah orang-orang yang punya potensi, yang punya mimpi, yang punya tujuan ke depan lebih baik. Siapa saja sih adalah orang-orang yang pengen mencapai cita-citanya. Kemudian orang-orang yang punya kemampuan struktur berbicara berpikirnya sudah mulai bagus, Bu Sofia. Di level apa gitu? Yang saya pahami dari beberapa diskusi dengan kawan-kawan yang lain, biasanya di level-level SMA ya, Bu. Di mana kemampuan struktur berbicaranya, kemampuan berkomunikasinya sudah mulai terbuka. Itu adalah di usia-usia SMA kelas 1 atau kelas 2 gitu. Itu bisa Ibu lakukan menggunakan pendekatan coaching gitu ya. Kemudian bagi mereka-mereka yang di bawah itu bagaimana? Ya, tadi saya katakan di awal bahwa coaching bukan sapu jagat. Artinya bukan salah satu yang paling ampuh. Kalau sesuatu yang sifatnya rule regulation ya diarahkan. Kalau sifat-sifatnya sesuatu yang berbahaya harus diarahkan atau diminimalkan. Jadi coaching itu yang paling penting buat Bu Sofia adalah kemampuan kita, kompetensi-kompetensi yang kita pelajari selama ini atau hari ini sampai besok itu bisa ibu terapkan kepada mereka-mereka yang masih belum secara struktur berpikir, struktur komunikasi belum cocok untuk di coaching. Jadi pakai pendekatan arahan, ya. Tetapi ketika dia sudah berangsur dewasa dan dia sudah punya satu struktur berbicara berkomunikasi yang baik, maka kita juga bisa melakukan coaching. Gitu ya, Bu. Untuk SD, SMP gitu ya, barangkali ya lebih banyak mengarahkan. Kenapa? Tapi cara mengarahkannya menggunakan kemampuan teknik-teknik coaching. Contohnya, respect dengan dia. Oke. Sebenarnya ketika kamu ambil keputusan ini, apa sih yang membuat kamu, apa sih alasannya gitu. Jadi mendengarkan dia, respect kepada dia, tidak menjudgment, tidak, kamu nggak boleh gitu, kamu nggak boleh gitu. Tapi ditanya gitu. Nah inilah yang saya maksud, bagaimana pelajaran kita 2 hari ini bisa dipakai untuk bisa digunakan sehari-hari oleh kita, baik untuk interaksi dengan murid yang belum punya struktur dan kemampuan berpikir yang lebih baik seperti orang dewasa, tetapi kita sudah hadir dengan dia. Jadi yang kayak Bu Aini tadi bilang, iya Pak, dia senang banget sama saya ketika saran saya diambil dan aku bersyukur. Jadi orang akan datang ketemu Ibu Sofia walaupun dia usianya masih, tapi cara Ibu menyampaikan kepada dia, arahannya juga enak Bu Sofia. Jadi kena gitu, menyentuh ke hati gitu. Kan yang menjadi masalah adalah ketika arahan itu tidak menyentuh ke hati gitu. Tapi di kepala doang kan, kalau di kepala doang kan ya paling cuma sebentar hilang. Tapi kalau menyentuh ke hati misalnya, oke, kita jelaskan, oke, kenapa Ibu tadi menyarankan kayak begini karena ini ada dampaknya loh nak. Kalau ini kamu lakukan ini akan berakibat A, B, C, D. Jadi cara-cara kita berkomunikasi akan berkembang Bu kalau kita menggunakan kompetensi-kompetensi tadi, mendengarkan, respect, terbuka, tidak judgmental. Namun idealnya coaching diberikan kepada orang-orang yang punya struktur kemampuan berpikir khususnya di usia-usia SMA ya Bu sampai ke usia parenting. Gitu ya Bu Sofia. Oke ya, jelas sudah Pak. Berarti ada batasan dan ada keterampilan khusus yang harus kita terapkan menghadapi orang muda tadi seperti siswa dengan orang dewasa ya Pak ya. Iya. Oke baik Bapak. Terima kasih. Perlu kan Bu kalau Ibu ketemu anak muda tiba-tiba Bu Sofia, kok Bu Sofia sekarang beda banget nih. Ini gara-gara belajar coaching sama Pak Asep ya? Kan gitu bisa tanya-tanya kan.
kok Bu Sofia sekarang respect, mau mendengarkan, nggak judgmental, marah-marahnya udah berkurang. Gimana rasanya menurut Ibu Sofia? Kan enak ya. Gitu ya Bu. Jadi keterampilan coaching ini bisa dipakai dalam keseharian. Tidak perlu harus nunggu kepala sekolah, tidak harus menunggu harus ada sesi one-on-one secara resmi. Oke, Bapak-bapak nih dari Pak Asmanul Asri nih, aku kasih kesempatan dulu ya Pak. Maaf ya Pak Asmanul. Iya, baik, terima kasih Pak Asep. Saya Asmanul Asri. Terima kasih sebelumnya karena pertemuan ini sudah meluruskan pemahaman saya terhadap coaching. Karena terus terang Pak, selama ini pemahaman saya terhadap coaching itu ya memberikan solusi, melatih, menunjukkan kepala sekolah dan guru itu apa yang seharusnya dia lakukan. Terus yang berikutnya seperti yang tadi dipertanyakan juga oleh Bu Nel, sekolah itu kan selalu membuat masalah kepada pengawas. Seolah pengawas itu tahu segalanya. Ketika kita menanggapinya tidak memberikan solusi kepada mereka, maka kata-kata yang muncul, percumalah dengan Bapak itu tidak menyelesaikan masalah. Masalah kita ini di mata mereka itu ya memang tidak mampu memberikan jalan keluar terhadap permasalahan mereka. Itu pandangan dari pihak-pihak sekolah. Nah itu. Namun dengan pemahaman terhadap coaching ini, ya mudah-mudahan nanti kita berikan pemahaman yang dibutuhkan sekolah itu coaching atau mentoring atau sebut Zur tadi. Nah, itu. Pertanyaan saya Pak, untuk pada diri pengawas itu kan sebenarnya melekat ini mentor mereka ini. Kemudian coach bahkan trainer juga gitu. Nah di dalam pelaksanaannya, apakah inisiatif itu muncul dari mereka yang kepingin kita coaching, ataukah kita yang harus aktif untuk karena bertemunya dua orang atau lebih tadi dalam rangka coaching itu tentunya ada situasi yang memungkinkan Pak. Apakah kita pengawas yang kepingin untuk mengcoaching kepala sekolah katakan atau guru, ataukah datangnya dari mereka Pak? Tolong saya ingin bertemu cerita atau gimana? Nah terus situasi apa saja kira-kira Pak yang memungkinkan coaching itu dibutuhkan? Oke. Ya, terima kasih Pak Asep. Terima kasih Pak Asmano. Ini pertanyaan bagus ya. Kalau ditanya peran Bapak sebagai pengawas itu, pasti harapan dari kepala sekolah itu sebagai orang yang bisa menyelesaikan semua masalah. Ya, itu kita harus apresiasi karena ada rasa terbangun bahwa mereka percaya kepada kita, gitu ya. Terus bagaimana sebenarnya dengan dihubungkan dengan coaching ini? Gitu. Solusi itu akan datang bersama-sama dengan coach di percakapan coaching. Jadi solusi itu bisa saja datangnya dari coach ya di saat tahapan TA, yaitu tindakan action sudah mulai ke TA. Artinya si coach sudah tahu situasi yang dihadapi, faktor-faktor apa saja yang menjadi faktor penghambat, tantangan dan sebagainya. Dia tahu situasinya dari hati yang paling dalam, maka kita sebagai yang coach yang punya pengalaman boleh berbagi ya Pak di tahapan TA, tetapi jangan berbagi di tahapan TIRTA, di identifikasi, jangan ya, karena kalau sudah kita kasih solusi ya kan tujuan udah dapat, jangan langsung di tahapan I itu kita langsung kasih solusi karena kita belum dapat apa sih yang menjadi faktor penyebab, tantangan yang dihadapi, situasi kayak apa, bagaimana dia melihat situasi itu, bagaimana dia merespon itu kita dapetin dulu, gali dulu ya. Di tahapan TA lah kita boleh berbagi cerita kita, pengalaman kita, keberhasilan kita. Namun dalam proses berbagi itu dilemparkan kepada dia untuk dia merespon. Bagaimana respon Anda dari cerita saya tadi? Bagaimana kamu melihatnya sekarang? Jika ada hal yang lain, apalagi yang perlu ditambahkan?
jika Anda mau ambil posisi ini, apa sih alasan kamu ngambil cerita saya tadi? Maka solusinya bisa bersama-sama hadir di percakapan coaching ya Pak. Jadi di dalam percakapan coaching tidak ada satu syarat bahwa kita Aduh, hilang internet kita. Aduh. Kemana nih, Bin? Nah, Bapak petakan dulu aja. Bagaimana sih cara memetakannya? Ngobrolan pertama. Obrolan pertama jangan bilang, aku coach Anda ya. Enggak. Pak Asmanul, aku Asep Saifuddin nih. Kalau Pak Asmanul punya waktu, aku pengen dong berkenalan sama Pak Asmanul gitu ya. Boleh nggak Pak Asmanul pakai Zoom ya? Aku akan siapin Zoom-nya gitu. Jadi perkenalan dulu aja. Di dalam proses perkenalan itu, kita akan ngobrol kan ya Pak Asmanul. Oke, gimana nih? Berapa lama jadi kepala sekolah? Sekian-sekian tahun. Gimana sih rasanya jadi kepala sekolah gitu? Ya gitulah Pak Asmanul. Ternyata capek juga ya Pak Asmanul ya. Gitu, walaupun gajinya bagus gitu macam-macam gitu. Nah, dapetin dulu chemistry bahwa dia sudah nyaman sama kita. Dapetin dulu udah nyaman sama kita. Kemudian kalau di dalam percakapan itu muncul ya nih Pak Asmanul, aku ini kan selalu pakai Zoom, pakai Jimmy dan sebagainya. Aku nggak jago nih Pak Asmanul gitu. Siapa yang bisa bantuin? Nah, kalau Pak Asmanul dia lihat bahwa dia perlu seseorang yang bisa bantu dia, maka di kepala Pak Asmanul berpikir, oke, ternyata si Bapak ini sudah bagus dengan timnya, tapi punya perhatian bagaimana dia supaya bisa lebih mahir menggunakan digital platform gitu ya. Oke, dapat itu dalam percakapan awal. Maka di kepala Pak Asmanul, oke, ada temanku dia juga bisa jago. Atau mungkin Bapak sendiri ada nggak di sekolah ini yang bisa bantuin Bapak nih? Boleh kita tanya ke dia. Maka dia perlu mentor, Pak. Gitu ya, Pak. Jadi kita udah dapetin apakah dia perlu training, apakah dia perlu counseling, apakah dia perlu itu di dalam percakapan awal Pak Asmanul. Kan kita petain nih, kita ngobrol kita petain. Oh ternyata, oke, Bapak sendiri udah ikut training apa saja? Ya aku belum pernah ikut training bagaimana mengelola tim sih. Di kepala kita dicatat tuh. Oh dia belum bisa kemampuan mengelola tim. Oke, kita tanya sama dia, tim yang seperti apa sih yang kamu belum punya kemampuan di bidang itu? Itu Pak, kemampuan mengelola tim yang generasi milenial, generasi Z itu. Oke, ditangkap kepala kita. Itu ya Pak. Baru Bapak bilang, oke kalau begitu, kapan nih akan ada rencana training yang akan dibuat nih di daerah Bapak dan Ibu? Ada tuh Pak. Oke, maka Bapak menyarankan aja kalau gitu Bapak ikut training itu. Tetapi kalau masih tipis-tipis Bapak bisa coaching aja gitu. Tentang mengelola tim itu Bapak coaching aja juga bisa. Ya, karena kita pun dapetin sebenarnya aspek mana yang belum percaya diri mengelola tim Z. Jadi keterampilan berbicara tadi, keterampilan menyimak tadi, Bapak dapatkan di awal-awal percakapan, kita tahu dia butuh apa? Butuh counseling kah? Butuh mentoring kah? Butuh training kah? Atau perlu consulting kah? Kita bisa lihat tuh di percakapan awal. Itu ya Pak. Terus kepada siapa saja sih coaching ini diberikan? Kepada orang-orang yang punya tujuan Pak. Jadi kalau di kelas Bapak atau guru-guru atau kepala sekolah pada saat ketemu Bapak punya mimpi bagaimana sekolah ini menjadi yang terhebat, terbagus dan sebagainya, oh orang ini punya potensi untuk Bapak coaching. Bisa saja idenya dari Bapak, bisa saja idenya dari dia. Dan kalau dari Bapak, aku menangkap Bapak punya cita-cita yang bagus banget nih, mengembangkan sekolah ini menjadi sekolah yang terbaik di sekolah Bapak. Kalau Bapak nggak keberatan, aku punya alokasi waktu nih, kita mau sesi ngobrol yuk sama saya gitu. Boleh Pak, tapi Bapak udah menangkap apa kemampuan dia, mimpi dia ke depannya. Atau dia datang, Pak, kan Bapak sudah ikut sesi coaching ya dari Kemdikbud dan sebagainya. Boleh dong Pak, aku pengen di coaching karena aku juga punya mimpi menjadi seorang guru yang profesional. Berarti inisiatifnya datangnya dari dia gitu. Boleh ya Pak, dua belah pihak. Apakah menjawab pertanyaan saya Pak Asmanul? Terima kasih Pak Asep, semakin terang ini. Jadi kalau boleh saya simpulkan,
walaupun pada diri seorang pengawas itu melekat status sebagai coach, sebagai mentor, sebagai trainer juga, bukan berarti dia yang harus melakukan kerja-kerja itu, tetapi ketika coaching lah. Jadi peran pengawas sebagai coaching itulah yang menentukan bahwa sekolah butuh ini. Disitulah peran pengawas sebagai coaching tadi untuk membantu guru-guru. Bukan berarti saya yang harus melatih mereka menggunakan Gmail, segala macam gitu Pak ya. Tapi dia kepala sekolahnya sadar terhadap dirinya bahwa ada beberapa hal-hal yang kayaknya dia akan tindak lanjuti dari percakapan dengan Pak Asmano. Oke. Gitu ya Pak. Terima kasih Pak Sep. Sama-sama. Ibu Liastuti, sebelum saya lanjutkan, kita akan break sebentar lagi. Saya akan lanjutkan satu sesi, tapi saya kasih kesempatan kepada Ibu Liastuti untuk bertanya. Silakan Bu. Bu Liastuti, boleh? Belum speakernya belum dihidupkan tuh. Oh iya sudah. Oke. Ini seru sekali ya, hebat-hebat ini Bapak dan Ibu sekalian. Materinya memang asik loh Pak. Asik, terima kasih Bu. Memang enak Pak Asik menyampaikannya itu, saya jadi semangat. Iya, saya juga semangat melihat ibu-ibu, pertanyaannya bagus-bagus nih. Iya. Bu Liastuti ada pertanyaan? Bu Nelwati itu Pak, sebetulnya. Oh, ini Bu Nelwati tadi udah, kemudian Bu Nelwati masih ada pertanyaan sebelum saya kasih kepada Ibu Liastuti? Sedikit boleh Pak? Boleh. Izin Pak ya. Bermasalah Bu Liastuti. Iya, kami punya sekolah binaan yang tergolong high gitu loh Pak. Punya mimpi-mimpi ke depan. Dia sudah mampu merubah mindset dari guru-gurunya. Namun ada yang mengganggu pikirannya begitu Pak. Ada selentingan yang dia dengar kalimat begini, untuk apa sih, nyari apa sih begitu. Terus terlalu banyak kegiatan itu sekolah. Nah, dia selalu curhat dengan kami sebagai pengawas, apa yang bisa kami lakukan begitu Pak dengan curhatan itu. Iya. Kalau selama ini, kalau ada kembali gitu ya. Kalau kita, ini saya minim pengalaman di dunia pendidikan gitu ya, tapi saya ngurusin SDM. Perlu Ibu tangkap dulu sebenarnya bagaimana Ibu merespon dari yang dia sampaikan itu gitu. Kemudian juga cari tahu juga sebenarnya menurut kamu sendiri, kalau seandainya bahwa sekolah ini banyak kegiatan-kegiatan, menurut kamu sendiri apa nih yang terpikir oleh kamu? Jadi coba diajak ngobrol dulu aja sama orang-orang yang punya selintingan itu. Apa sih sebenarnya yang mendorong dia menyampaikan selintingan-selintingan itu gitu. Itu ya ditanyain dulu gitu ya, Bu, cari tahu dulu sebenarnya apa sih gitu ya. Kemudian juga ajak dia untuk melihat dari perspektif yang berbeda gitu. Menurut kamu sendiri yang dianggap sekolah high itu atau sekolah itu apa sih gitu. Kan banyak faktor ya sekolah itu terakreditasi ya. Karena ada faktor akademik, ada faktor macam-macam kan, mungkin Bapak dan Ibu sekalian lebih tahu. Jadi saran saya Ibu Nel, nggak apa-apa orang berselentingan seperti itu, tapi pertanyaannya Ibu gimana? Apakah kita akan terperangkap dengan selentingan itu, atau kita tetap bertujuan membangun sekolah itu menjadi lebih besar gitu. Jangan waktu kita habis mikirin yang selentingan itu gitu. Kalaupun ada ketemu sama orang itu ya tanya apa sih yang kamu lihat dari sekolah ini gitu. Iya, Ibu Nel, sekolah ini kok banyak kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler gitu ya. Ya tanya aja. Terus kalau seandainya kalau misalnya terlalu banyak di ekstrakurikuler, Bapak sendiri atau Ibu sendiri pengennya mau melihat sekolah ini kayak gimana ke depannya gitu. Ajak dia ngobrol, Bu. Jangan di judgment. Gitu. Jangan di label. Kok rewel kali ini orang gitu. Jangan, Bu. Dengerin aja sebenarnya. Dia itu karena apa? Mungkin dia masih ada kepedulian, nah kita dengerin aja. Seandainya dia pengen, seharusnya fokus kepada akademik, Ibu. Seandainya mau fokus ke akademik, apa yang terpikir oleh Bapak nih supaya bantu kita gitu. Ajak dia berbicara, Bu. Mungkin dia adalah orang yang pengen Ibu dengerin aspirasinya, pengen juga ide-idenya pengen diterima oleh Ibu. Nah, kemampuan mendengarkan itu penting mendapatkan petanya. Itu ya, Bu Nel. Jangan di judgment,
Jangan diasumsi. Kalau selama ini yang diberikan memang diarahkan kepada akreditasinya, kemudian regulasi ke sekolah penggerak gitu Pak. Nah, apakah itu sudah termasuk ke coaching tadi Pak? Ke coaching tadi? Coaching lebih kepada kita nggak memberitahukan dia tentang kedepannya. Ya dia kalau dia tanya, Bu Nel sebenarnya dengan ikut kegiatan ini sebenarnya mau kemana sih sekolah ini gitu. Ibu jangan jawab dulu gitu. Tanya dulu sama dia, Bapak udah berapa tahun di sini, terus apa yang Bapak lihat nih di sekolah kita gitu. Sekarang kita sendiri kan di akreditasi B misalnya. Kalau seandainya ke akreditasi A, menurut Bapak sendiri, apa yang terbayang supaya kita bisa dapetin akreditasi A gitu. Ajak dia berpikir, ajak dia ngobrol. Itu ya Bu, jangan dijudge sama kita, kok Bapak rewel banget sih, kok Bapak selalu sinis banget sih sama kita jangan Bu. Ya mungkin ada ide-ide bagus yang dia ingin sampaikan, namun tidak ada orang yang mendengarin dia gitu. Ya Bu. Makasih Pak. Mudah-mudahan membantu. Kita break dulu ya kawan-kawan. Gimana kita break dulu? Iya, kita break dulu. Kita break dulu 10 menit. Kemudian kita kembali lagi. Silakan yang bawa minuman, bawa makanan, dan 10 menit dari sekarang berarti jam pukul 10. Pukul 10 kita kembali lagi ya untuk menyelesaikan kompetensi coachingnya.